Ini yang untung jelas orang-orang konglomerat, orang kaya, miliarder yang paling untung. Kebanyakan orang itu 98% mungkin adalah non-muslim. Padahal ini dana haji. Haji itu khusus umat Islam. Kenapa yang menikmati ke orang-orang kafir? Ini jelas penjajahan baru. Ini nggak kaget saya. Karena KPPA 700 aja bisa mati. Oh. Karena demi kemenangan partai tertentu atau kemenangan apa itu presiden tertentu. Apalagi hanya perawat 74 itu jelas gampang sekali ya, gampang sekali. Karena saya yakin ini corona ini adalah senjata biologi ya. Ini fitnah yang sangat besar. Ciri-cirinya komunis menurut saya itu tidak menghormati orang mati, nggak dihormati orang mati itu. Saya sangat prihatin dan sangat kecewa dan sangat gelisah gara-gara dengar berita bahwa haji untuk orang Indonesia tahun ini dibatalkan. Menurut pimpinan DPR atau anggota DPR, itu permintaan Jokowi kepada Kemenak untuk membatalkan haji tahun ini. Padahal pemerintahan Saudi belum menetapkan pembatalan ya. Belum menetapkan pembatalan atau penonaktifan haji pada tahun ini. Mestinya justru kita dari pemerintah Indonesia atau umat Indonesia, umat Islam Indonesia mestinya memohon kepada Saudi untuk ada haji tahun ini dengan alasan kalau ditunda akan terjadi penumpukan ya orang-orang yang antri haji tahun besok. Mestinya jatahnya sekarang menjadi besok. Ini terjadi penumpukan. Dengan tambah kasihan yang sudah tua dan seterusnya. Dan yang lebih ngeri lagi, dana haji itu dialokasikan untuk memperkuat rupiah. Berarti disuntik ke bank ya. Itu dibuat suntikan untuk bank-bank biar rupiah menguat. Ini yang untung jelas orang-orang konglomerat, orang kaya, miliarder yang paling untung. Kebanyakan orang itu 98% mungkin adalah non-muslim. Padahal ini dana haji. Haji itu khusus umat Islam. Kenapa yang menikmati ke orang-orang kafir? Ini jelas penjajahan baru. Penjajahan yang luar biasa, mengalahkan penjajahan penjajahan Jepang, bahkan mengalahkan penjajahan Belanda, bahkan mengalahkan penjajahan Jepang kepada negeri kita. Inna lillahi wa inna. Yang lebih ngeri lagi, ironis lagi adalah umat Islamnya diam, khususnya yang di DPR banyak yang diam, tidak menuntut, nggak ada demo, nggak ada apa. Ini jelas pemerintahan sekarang kita ini otoriter. Katanya demokrasi, partai demokrasi ya, tapi nyatanya otoriter sekali. Menaikkan harga
BBM dengan senyap ya, sunyi senyap di waktu malam tanpa musyawarah, mengumumkan kemenangan ya di Pilpres yang dengan penuh kecurangan, yang mengorbankan 700 ya anggota KPPS, saksi dan seterusnya. Sekarang ada berita di Jawa Timur atau di Surabaya, perawat COVID ya 19 itu ada 74 perawat yang terkena terkena COVID itu sendiri. Sampai dijuluki zona hitam atau apa itu. Ini nggak kaget saya, karena KPPS 700 aja bisa mati, karena demi kemenangan partai tertentu atau kemenangan apa itu presiden tertentu. Apalagi hanya perawat 74, itu jelas gampang sekali ya, gampang sekali, karena saya yakin ini corona ini adalah senjata biologi ya, yang dikembangkan atau ditular-tularkan oleh Wuhan atau Cina. Gampang saja orang perawat atau dokter dibikin begitu, petugas KPPS aja ya bisa dimatiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ngeri sekali. Nyawa juga gampang, harta umat Islam dijarah dengan semena-mena. Kemarin sudah dijarah untuk infrastruktur ya, berapa triliun itu, ratusan triliun juga ya, yang dulu. Sekarang 135 triliun mau disuntik untuk bank-bank biar rupiah menguat. Ini yang menikmati jelas orang-orang konglomerat Cina. Kita berarti dijajah oleh Cina. Yang kemarin untuk infrastruktur, bayar utang katanya, juga yang menikmati Cina. Dan seluruh bahan-bahannya dari Cina. Berarti beli bahan-bahan dari Cina, hutang dari Cina. Yang dibayar untuk membayar adalah uangnya orang haji. Jelas kezaliman yang luar biasa. La'anallahu zalimin alladzina zalamul muslimin wa akhzahumullah wa azabahumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kita udah digencet, nggak boleh kerja ya, dibatasi kerjanya. Bahkan banyak yang nggak bisa sholat Jumatan, bahkan yang orang musafir nggak boleh Jumatan, khusus orang-orang situ saja, sebagian begitu. Dan seterusnya banyak sekali fitnah-fitnah agama. Tapi alhamdulillah sebagian umat Islam dari kita, khususnya dari warga santri atau NU, masih banyak yang sholat Jumatan ya, dan tarawih di Pekalongan, di mana-mana, bahkan di Pati yang banyak fanatik NU-nya, banyak fanatik Said Akilnya, masih tetap sholat Jumatan. Alhamdulillah. Ini karena kekuatan dari Allah, hidayah dari Allah SWT semata. Dan umat Islam ini mendapat karamah dari Allah SWT. Walaupun pekerja Cina, pekerja kasar, ratusan ribu datang ya,
itu mestinya kan membawa apa? COVID ya, atau membawa apa itu namanya, corona itu. Walaupun itu rekayasa, tapi membawa, bisa tempelkan kepada umat Islam ketika bergesekan. Itu coro kesehatan bisa, walaupun coro syara belum tentu ya. Semua harus menunggu izin Allah Subhanahu wa taala. La adwa walau tiyarata. Saya tidak setuju, dari dulu sudah saya kumakan, saya setuju ini dikatakan wabah. Virus aja enggak ya, hanya bakteri atau apa sih ini, kuman ya, yang sudah ada zaman Nabi Isa dan seterusnya. Menurut kedokteran itu cepat menular tapi tidak membunuh. Adapun yang sekarang diberitakan mati karena corona itu sebetulnya memang punya penyakit jantung, punya penyakit liver, punya penyakit paru-paru dan seterusnya. Ini ada istilah gugus depan ya. Itu memang oyo-oyoan cari orang yang terkena, cari orang yang dipositifkan, bukan positif sebetulnya, dipositifkan supaya dapat uang. Dan keluarga yang mau dikatakan ini mati karena disogok dengan uang, bahkan mungkin dipaksa ya, diancam dan seterusnya. Dan orang yang terkena corona, dipositifkan corona, enggak diopeni penguburannya ya, bahkan mungkin enggak disolati, naudzubillah min, tidak dimandikan dan seterusnya. Ini fitnah yang sangat besar. Ciri-cirinya komunis menurut saya itu tidak menghormati orang mati, enggak dihormati orang mati itu bagaikan bangkai, sudah selesai, enggak perlu disolati, enggak perlu apa. Memang dia enggak ahli sholat orang PKI. Dan ini negara-negara Barat, Amerika itu menuntut ganti rugi kepada Cina ya, karena dengan adanya corona ini mereka rugi banyak katanya. Kalau menurut saya, mana mungkin Cina itu mau membayar hutang, mana mungkin Cina mau bayar ganti rugi, nggak mungkin. Cina itu atau komunis itu tidak punya agama, tidak punya al-wa'du dainun, tidak punya merasa kewajiban ini, nggak punya Tuhan, nggak punya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu dan seterusnya. Nggak punya nggak punya rasa malu, nggak punya apa, hasil nyawa nggak ada harganya, harta juga haknya orang lain gitu, artinya haknya orang lain dianggap halal, semuanya halal, nggak ada halal haram, artinya nggak ada mana yang halal mana yang haram, nggak punya mereka. Makan aja makan macam-macam ya, makan tikus ya. Makanya mereka sangat rentan dengan virus-virus dan seterusnya. Tapi kalau kita makannya bersih, kita mau sholat harus wudhu, harus disunahkan ya. Kebanyakan orang Islam ya ghuslul kafain ya, itu selalu diamalkan Rasulullah SAW. Ghuslul kafain, bukan masah, ghuslul kafain.